Jangan lupa bawa buku matematika. Bukunya kita pin. Miss, itu sebentar aja nak pengen ke toilet. Silakan Titus. Oke, kalau mau ke toilet silakan ke toilet. Yang mau minum itu boleh minum. Itu otomatis. Untuk Dio. Halo. Miss minum dulu ya, Nak. Baik, Miss. Belum. Oke. Semuanya yang ada di sini sudah bawa buku matematikanya dan catatannya? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Halo. Coba keluar. Oke. Udah bawa bukunya? Oke, kita ya bahas. Apa? Nomor 1? Nomor 1? Ya. Oke, kita tunggu Titus ya, Titus relax. Terus masih ada beberapa teman-temannya yang belum aktif. Miss. Ya, anak-anak mohon maaf internet Miss jelek tadi Miss keluar. Internet Miss kurang bagus. Keluar. Ngeheng mukanya. Kenapa Belis? Sinyalnya merah dong. Miss, sinyalnya merah. Ya, coba tunggu lagi. Oh iya, kumisnya gede banget. Sekarang udah. Miss, hari ini kita ada kuis, Miss. Tidak, nah nanti Miss akan kasih di hari Selasa ya. Karena kan kita Rabu, Kamis, Jumat libur. Jadi nanti kita belajarnya di hari Selasa ya. Kan hari ini kita fokus matematika dulu. Ya. Miss, kan hari Rabu di kan ditulis apa? Kenapa, Nak? Miss, Kenapa? emang hari Rabu kita online ya? Enggak, hari Rabu kita enggak online. Hari Rabu kita libur. Iya, online. Jangan ya, Miss. Hari Rabu kita Miss. Langsung, Miss. Bukan musim Alkitab ya, Miss? Kenapa? Mana ada, Miss? Jangan, Miss. Ya, nanti diinfokan ya, Nak ya. Kemungkinan Rabu mau ada sesuatu ya, tapi kalian nantikan saja ya. Nantikan infonya ya. Kenapa? Nanti terus ke sekolah. Nah, sinyal Miss nggak bagus nih, jadi Miss suaranya patah-patah, Miss nggak dengar suara anak-anak secara jelas.
kuning. Oke, mohon maaf ya nak ya, nggak jelas suaranya, patah-patah. Miss nggak begitu bisa dengar. Oke, kita boleh ya, kita buka KPK-nya, kita buka matematikanya halaman 69. Oke, 69. Oke, anak-anak, kita mau kembali mengulang tentang, udah dibuka semua 69? Sudah, Miss. Coba yang lain, udah belum? 69 kan? Berapa Miss tadi, Miss? 69, nak. Sudah, Miss. Oke, good. Sudah? Oke, sudah semua? Sudah kan, nak? Tolong dijawab pertanyaan Miss. Sudah, Miss. Oke, kita mau belajar untuk penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, ternyata di dalam kehidupan kita bisa menemukan KPK dan FPB. Contoh seperti ini. Kalau misalnya Theo pergi ke sekolah, pergi ke kolam renang setiap hari Rabu. Titus pergi ke kolam renang setiap hari Jumat. Misalnya seperti itu. Lalu bukan hari tanggal, sorry. Misalnya Theo pergi ke kolam renang setiap tanggal 5 gitu ya, setiap tanggal 5. Lalu Titus pergi ke setiap 5 hari sekali, 5 hari sekali. Theo pergi ke kolam renang 5 hari sekali. Siapa ini namanya? Titus pergi ke kolam renang 7 hari sekali. Lalu di tanggal berapa? Misalnya Theo dan Titus pergi ke kolam renang bersama tanggal 5. Lalu tanggal berapakah mereka akan pergi ke kolam renang secara bersamaan lagi? Itu menggunakan KPK. Itu. Jadi kita bisa mengetahui kapankah Theo dan Titus akan berenang bersama. Padahal mereka berenangnya sebenarnya berbeda. Theo 5 hari sekali, Titus 7 hari sekali. Nah, kita bisa cari menggunakan KPK. Kalau misalnya Titus, jangan Titus lagi ya, Erna memiliki 10 permen. Misalnya memiliki 10 permen, 5 permen berwarna merah, 5 permen berwarna hijau. Erna ingin memasukkan ke dalam 4 kantong misalnya, atau masukkan ke dalam 2 kantong. Berapakah isi 1 kantong itu yang berisi merah dengan hijau? Nah, itu menggunakan FPB. Gitu. Kita akan belajar mengenai KPK dan FPB. Nah, Miss mau anak-anak boleh catat? Boleh dibuka catatannya, dipersiapkan. Miss mau kasih tahu ciri-ciri cerita itu menggunakan KPK atau FPB. Oke. Ciri-ciri boleh dicatat. Ciri-ciri. Boleh, sudah dicatat ciri-ciri? Sudah, Miss. Ya, cerita yang menggunakan KPK. Sudah? Kenapa nah suaranya putus-putus nih, Miss? Nih, internetnya lagi kurang bagus. Apa tadi, Miss? Nah, boleh dicat aja, Nak. Soalnya Miss
I'm so sorry ya, Miss minta maaf sekali, internet benar-benar patah-patah. Oke, jadi yang pertama adalah cirinya, yang pertama itu menggunakan, oke sorry ya, Miss sore kekecilan, menggunakan kata bersama-sama. Gunakan apa, Miss? Caranya kecil banget. Sama. Kata bersama-sama. Gunakan apa, Miss? Kata bersama-sama. Ciri-ciri menggunakan KPK kata bersama-sama. Ya, menggunakan kata yang pertama, menggunakan kata bersama-sama. Lalu yang kedua. Yang kedua adalah mencari tanggal atau waktu yang sama. Mencari tanggal. Suaranya kecil banget, Miss, jadi nggak kedengeran. Mencari tanggal dan waktu yang sama. Mencari kata yang sama. Oh. Sudah? Belum. Sudah, Miss. Oke. Sudah. Yang pertama tadi apa, Miss? Kenapa, Belis? Yang pertama tadi apa? Ini kan yang pertama menggunakan kata-kata bersama-sama. Ya, menggunakan kata bersama-sama. Oke, ya. Sekarang contohnya seperti ini ya. Anak-anak boleh minta tolong, Miss minta tolong. Helena bacakan soal nomor 1, Nak. Coba. Helena bacakan soal nomor 1. Menggunakan kata bersama-sama. No, maksudnya soal matematika halaman 69 yang nomor 1. Oke, ya. Udin dan Beni berenang bersama-sama pada tanggal 8 Desember 2017. Udin berenang setiap 4 hari sekali. Dan Beni setiap 5 hari sekali. Pada tanggal berapa mereka akan berenang bersama-sama untuk kedua kalinya? Good job, thank you Helena. Perhatikan di sini, mereka berenang bersama tanggal berapa? 8 Desember 2017. Ya, good. 8 Desember 2017. Lalu, Udin berenang setiap berapa kali? 4 hari sekali. Udin sama dengan ya, Nak. Udin sama dengan 4 hari sekali. Lalu, Beni setiap kapan, Beni? 5 hari sekali. 5 kali sekali. Nah, ini bila menggunakan KPK atau FTB? Ini menggunakan KPK atau FPB, Nak? KPK dong. Kan dia bilang kalau misalnya ini tentang ada kata-kata bersama-sama. Berarti penyelesaian ini menggunakan KPK. Lalu kita mencari KPK dari 4 dan 5. Kita mencari KPK-nya dari 4 dan 5. Kita cari yuk, berapakah KPK dari 4 dan 5?
Oke, coba anak-anak cari KPK dari 4 dan 5. Ada yang tahu? Belis, Miss. 20, Miss. 20. KPK itu menggunakan faktorisasi prima, nak. Coba, iya benar 20. Tapi faktorisasi primanya berapa? 15, Miss. Oke, kita menggunakan apa mencari KPK? Kita harus menggunakan pohon faktor. Perhatikan baik-baik di sini ya. 4. 4 pohon faktornya berapa? 2 kan? 4. 2. Iya, ini 2 dengan 2. Lalu 5. 5. Oke, 5 itu bilangan ganjil. Kita nggak bisa mulai dari angka 2. Lalu kita mulai dari angka 3. Tapi 5 bisa nggak dibagi 3? Tidak, jadi langsung 5. Oke, kalau 5 berarti di sini berapa? 1. Sekarang kita cari. Faktor dari 4 berapa? Faktor dari 4. 2 pangkat 2. 2 pangkat 2. Karena 2-nya ada 2. Kalau faktor dari 5 berapa? 5 kali 1 sama 5. Nah, ingat ya, kalau faktorisasi satunya nggak perlu dibikin. Jadi hanya 5. Lalu kita tinggal cari KPK-nya berarti berapa. Ingat, KPK itu berarti anak-anak mencatat semuanya. Mencatat semua faktornya. Berapakah KPK-nya berarti? 4 kali 5. 2 kali 5. 2 pangkat 2 dikali 5. 2 pangkat 2 itu berapa? 4. Ya, 2 dikali 2. 2 dikali 2 dikali 5. Jadi berapakah KPK dari 4 dan 5? 20. Nah, KPK ini perhatikan baik-baik. Berarti benar dong, Miss, kata aku 20. Iya, nah, Miss bilang Miss tanya faktorisasi primanya berapa. Miss tanya, biar anak-anak tahu. Nah, ini dinamakan faktorisasi primanya nih. 2 pangkat 2 kali 5. Supaya kalian bisa tahu. Miss tahu 20 dari mana? Jangan dihapus, Miss. Kenapa? Jangan dihapus dulu, Miss. Iya, bentar ya, Miss lanjutkan dulu. Jadi KPK dari 4 dan 5 berapa, Nak? 20. Terus gimana? Lihat, dia berenang. Perhatikan di sini baik-baik semua anak Miss yang cantik dan ganteng. Dia berenang pertama tanggal 8 Desember. Maka berenang keduanya dia tanggal berapa? Dia berenang kedua dari tanggal 8 Desember ditambah 20 hari. Jadi dia akan berenang bersama lagi tanggal berapa? 8 tambah 20. 28. Good, 28 apa, Nak? 28 Desember. Very good job. 28 Desember. Boleh dicatat? Dulu dicatat. Dicatat dulu. Ingat ya, anak-anak perlu cari dulu KPK. Bagaimana mencari KPK? Anak-anak menggunakan faktorisasi prima, pohon faktor. Nih, yang pertama kalian harus cari dulu nih KPK-nya nih. Habis sekalian kali KPK-nya baru kalian lakukan ini.
Sudah anak-anak? Sudah, Miss. Semua sudah mencatat? Sudah, Miss. Sudah selesai mencatat? Bentar, Miss. Oke. Oke, semuanya sudah mencatat. Miss pastikan anak-anak semua mencatat ya. Bentar, Miss. Belum, Miss. Belum. Oke, Miss tunggu. Ingat ya, untuk membedakan, kalau kalian membedakan dialektika KPK atau FPB, maka KPK itu pasti menggunakan kata-kata apakah mereka akan bersama lagi, seperti itu. Gunakan KPK. Oke, semuanya sudah? Sudah, Miss. Ada yang belum? Belum, Miss. Bentar. Oke, Theo belum ya, Theo belum. Sudah, Miss. Oke, semua sudah ada yang belum? Sudah, Miss. Oke, sekarang kita masuk ke FPB. Kalau misalnya FPB, kalian catat ciri-ciri kalimat penyelesaian FPB. Tulis, Bilis. Kalau tadi kan KPK, sekarang FPB. Miss, suaranya putus-putus. Iya, suara Miss putus-putus nih, kayak sinyal. Stevi, wajahmu di mana? Ciri apa, Miss? Ada kamu kentut. Ya, Stevi. Itu menggunakan FPB sekarang, Miss. Ya, ciri-ciri menggunakan FPB. Apa? Sudah. Nomor 1, Miss. Ya, yang pertama. Biasanya. Ciri-ciri apa, Miss? Biasanya. Apa, Miss? Biasanya. Kalau dulu, Miss. Tunggu. Biasanya. Ya, mengelompokkan barang. Mengelompokkan barang. Mengelompokkan barang. Nathan nggak nyatet, Nathan? Nathan nggak nyatet. Biasanya mengelompokkan barang. Oke. Udah itu aja cirinya. Oke, contoh. Misalnya bacakan tolong baca nomor 3. Nathan, baca nomor 3, Nathan. Masih di mute suaranya, Nathan. Tolong bacakan nomor 3, Nak. Berapa, Nathan? Kenapa, Nathan? Suaranya nggak kedengeran, Nak? Kenapa, Nathan? Suaranya nggak kedengeran? Diem, Kek. Diem. Kenapa, Nathan? Suaranya nggak kedengeran? Oke. Minta tolong bacakan yang nomor 3 ya. Theo, bacakan nomor 3, Theo.
Oke, Miss. Gayu mempunyai 24 permen coklat dan 5 permen susu. Permen tersebut dapat dimasukkan dalam plastik dengan isi yang sama. Ada berapa plastik untuk permen tersebut? B. Berapa permen coklat dan susu pada masing-masing plastik? Oke, thank you. Ayo, nah, dia bilang ini ada 24 permen coklat. Anak-anak tolong perhatikan Miss ya, biar anak-anak nanti bisa mengerjakan tugas. Ada 24 permen coklat. Aja ya, karena Miss susah nulisnya. 24 permen coklat dan 45 permen susu. Dan 45 permen susu. Maka dia bertanya, ada berapa plastik untuk permen tersebut? Maka dia menggunakan FPB. Menggunakan FPB. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama anak-anak harus lakukan, anak-anak harus mencari dulu FPB dari 24 dan juga 45. Kita cari ya menggunakan faktorisasi prima. 24 itu adalah angka genap. Maka kita mulai dari 2. 24 bagi 2 berapa? 12 bagi 2 berapa? 6. Good. 6 bagi 2 berapa? 4. Good. Jadi sudah selesai. Lalu 45 itu ganjil atau genap? Ganjil berarti dimulai dari angka 3. Berapakah 45 dibagi 3? 15 ya, ntar anak-anak cari ya. 45 bagi 15 nih, 15. ya, good job. Lalu 15. Di bawahnya 15 berapa faktorisasi primanya? 3 kali 5. Oh, 3 dibagi 5. Masih bisa kan 5-nya? Tidak. Sudah ya? Tidak. Kalau 24 faktorisasinya berapa? 2 pangkat 3 kali 3. 2 pangkat 3 kali 3. Good, karena 2-nya ada 3 dan dikali 3. 2 pangkat 3 dikali 3. Lalu faktorisasi dari 45 berapa? 3 pangkat 2 kali 5. Good, 3 pangkat 2 kali 5. 2 kali 5. Sekarang kita cari berapakah FPB-nya? Bagaimana mencari FPB, nak? Kita mencari faktor yang sama. Dari antara ini, manakah faktor yang sama? 3. Ya, good job Erna. 3. Kenapa 3? Karena 3 ada di sini dan juga ada di sini. Kalau anak-anak bikin 2, di sini ada 2 enggak? Tidak. Good. Jadi yang benar hanya Miss, kenapa tidak 3 pangkat 2? Di sini ada 3 pangkat 2 enggak di 24? Ada. Jadi FPB-nya adalah 3. Jadi, berapakah kantong yang bisa diisi? Kantong yang bisa diisi adalah kantong yang bisa diisi. Berapa kantong jadinya, nak? 3 kantong. 3 kantong. Ini jawaban dari yang A ya. Ini jawaban A, 3 kantong. Lalu dia bilang yang B. Berapa permen coklat dan permen susu pada masing-masing plastik? Oh, plastik bukan kantong. Pada masing-masing plastik. Nah, sehingga anak-anak lihat di sini. Permen coklat berapa kantong, nak? 24. Nah, 24 dibagi, sini perhatikan. Dibagi ke dalam 3 kantong. Berapakah isinya jadinya permen coklat itu? Taruh di sini baginya. Berapa? 24 dibagi berapa? 8. Jadi isi permen coklat dalam satu kantong itu ada 8. Lalu sekarang permen susu ada berapa? 45 kan? Iya.
Dia bagi ke dalam 3 kantong. Dibagi ke dalam 3 kantong. Berapa jadi permen susu? 15. Good, 15. Jadi ini jawaban dari yang B. Boleh dicatat dulu silakan. Sudah, Miss. Ya, Sudah, Miss. udah cepet juga ya. Oke, Miss mau kasih tahu ya. Sembari anak-anak menulis, coba anak-anak sembari dengarkan kalau bisa. Untuk FPB, anak-anak biasanya yang kita tahu, yaitu mengelompokkan benda. Contoh, tadi kan ada 24 permen coklat dan 45 permen susu. Dia mau bagi berapa kantong? Hasilnya baru mendapatkan 3 kantong FPB. Ketika 3 kantong itu mau dimasukkan permen coklat, berarti anak-anak tinggal bagi 24 permen coklat dibagi ke dalam 3 kantong. Kan kantongnya sudah ketahuan 3. Berarti 24 dibagi 3 maka menjadi 8 kantong. 1 bagi 3 menjadi 15 kantong. Oke, sudah catat semuanya anak-anak? Sudah, Miss. Sudah, Miss. Oke. Ada yang belum? Ada yang belum? Sudah, Miss. Oke, Miss stop share ya. Nah, Miss tahu ada beberapa anak yang tidak mencatat. Fani dan Steffi kenapa tidak mencatat? Fani dan Steffi kenapa tidak mencatat? Kedengaran tidak? Fani dan Steffi kenapa tidak mencatat? Fani dan Steffi, do you hear me? I ask you, Fani and Steffi. Miss tanya kamu, nak. Fani dan Steffi dengar Miss nggak? Ya? Aku di diamnya. Sudah kami sorry ya. 10 Miss, 20 Miss. Oh, sorry Bunda, aku lihat. Kertasku sempit, jadi aku screenshot baru nantinya akan aku tulis. Kertasmu sempit. Kertasmu sempit di mana? Kenapa kertasmu sempit? Bisa ditulis. Kenapa sempit? Sempitnya di mana, Brenda? Lama banget. Kenapa? Coba Miss mau lihat sempit apa, Brandon? Miss mau lihat, coba boleh tunjukkan. Sempit apa kertasmu? Oke, it's okay anak-anak. Kalau misalnya kalian tidak mencatat, baik ya, kembali kepada anak-anak. Kalau anak-anak tidak mencatat, itu adalah kerugian buat anak-anak. Apakah anak di buku lain kertas buku ini udah banyak? Di buku lain kertas buku ini udah banyak dicatat di kertas. Itu make sense ya, Brandon ya. Itu tidak masuk akal, Brandon. Jadi memang kamu prepare foto semis. buku matematika itu. Tidak. Nggak putus-putus. Oke, Brandon. Ini untuk pekerjaan kalian, Miss kasih tahu kamu tentang mencatat ya. Kalau kamu tidak mau mencatat, itu kembali kepada kamu. Karena Miss yakin tidak semua orang bisa tiba-tiba belajar tanpa mencatat dan tiba-tiba dia bisa pintar, tiba-tiba bisa tahu hanya dengan men-screenshot. Miss percaya kalau misalnya dengan mencatat, maka anak-anak bisa kembali mempelajarinya. Miss juga nggak tahu apa yang terjadi dengan Steffi dan Fani kenapa tidak mencatat materi yang diberikan. Kalau kalian merasa sudah bisa, it's okay. Kalian tidak perlu mencatat. It's all back to you ya. Kembali kepada anak-anak ya, mau mencatat atau tidak.
Yang pasti Brandon, Miss udah nggak ini ya sama Brandon ya. Bilang percaya kepada Brandon ya. Karena Brandon berulang kali tidak mau mencatat. Kenapa Titus? Saya aja udah nyatet tapi nanti masih tetap aja nggak ngerti, Miss. Betul, karena mencatat saja belum tentu kita baru belajar sekali loh. Pasti Miss ya. Waktu kita baru belajar sekali nggak langsung tiba-tiba bisa ngerti. That's why we need to catat ya. Itulah kenapa kita perlu mencatat ya anak-anak Miss. Tapi kalau anak-anak Miss tidak mau mencatat, it's okay. Ya, mungkin kalian sudah pintar ya. Jadi kalian tidak mencatat, hanya perlu men-screenshot ya. Miss Anita, HP-ku sudah pengen habis, Miss. Steffi, kalau kamu tahu baterainya sudah mau habis, kamu prepare. Dari pagi kamu sudah mencas HP-mu ya, nak. Kamu cas HP-mu. Apalagi sekarang kita ada pembelajaran matematika. Di jadwal sudah ada kita belajar sampai jam 8:30. Ya. Today Miss kecewa sama beberapa anak-anak. Miss, maaf. Ya. Kenapa, Erna? Udah lewat jam 8:30, Miss. Iya, betul sekali. Dan Miss hanya marah ya. Jadi benar kalian memperbaiki sikap kalian ya, anak ya. Miss sayang sama anak kelas 4. Jadi, anak-anak juga harus belajar untuk sungguh-sungguh dalam belajar. Miss tahu anak-anak berjuang, tapi kita harus sama-sama berjuang, saling menghargai satu sama lain ya. Apalagi masalah mencatat. Bateraiku 21%, Miss. Iya, oke. Miss nggak ada nanya kamu, Brandon, baterainya berapa ya, Brandon ya. Miss nggak tanya kamu tentang baterai ya. Miss tanya kenapa kamu hanya men-screenshot, tidak mencatat. Oke. Brandon, Fanny, Steffi, tolong perbaiki ya. Untuk yang tidak mencatat, tolong tanya temannya, karena besok Miss akan tanya catatannya. Seperti itu ya, tolong diperbaiki ya, nak ya. Miss tahu kita semua berjuang, sulit belajar secara online. Tapi Miss percaya kalau kita mau sungguh-sungguh, Tuhan tolong kita kok. Ya. Miss salut untuk anak-anak yang catatannya bagus, catatannya cukup banyak. Itu berarti anak-anak juga sungguh-sungguh dalam belajar. Anak-anak menghargai pembelajaran yang Miss berikan. Oke, sampai sini kita mau tutup dalam doa yuk. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Kami bisa sama-sama belajar matematika dan kami bisa sama-sama mau belajar untuk menghargai satu sama lain. Kami percaya Tuhan tolong kami. Sekalipun kami harus belajar online. Kami sulit, banyak keterbatasan, banyak hal-hal yang membuat kami sulit dalam belajar secara online. Tapi kami percaya ada Allah Roh Kudus yang menolong kami, membantu kami, sehingga kami bisa mengerti setiap pembelajaran. Bahkan kami mau belajar untuk taat sama teacher kami, Tuhan. Kami mau belajar taat juga pada orang tua kami yang sudah menolong kami, membantu kami selama kami belajar di rumah. Kami mau belajar untuk menghargai orang tua kami, untuk menolong kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus. Bahkan kami mau mengerjakan tugas kami percaya Tuhan memberi kemampuan dan menolong kami. Terima kasih Bapak yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Oke, thank you for today class. And selamat mengerjakan tugas-tugasnya. Biarkan hari Senin ini menjadi hari yang mengerjakan kita. Dan kita mau memperbaiki hari-hari kita. Ya, memperbaiki yang kita lakukan sehingga menjadi lebih baik lagi kemudian. Dan besok itu hari terakhir kita belajar di minggu ini. Semangat! Karena habis kita libur ya. Oke, semangat untuk hari ini. Bye-bye. God bless you all.